Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Bapak mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan mau Astri, Latifa, atau Putri, dipersilakan. Baik Pak, Siapa? saya izin memimpin doa. Ya, silakan Asri untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Asri. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya, selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian dulu. Nah, Bapak mau absensi kalian dulu. Nanti kalau Bapak panggil, silakan kalian bilang hadir atau bilang ada ya. Baik Pak. Baik, Pak. Ya, silakan disimak. Asri Patia. Hadir Pak. Ya, Asri. Bagaimana Asri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, sehat ya. Alhamdulillah Bapak juga sehat. Alhamdulillah Ya, Pak. selanjutnya Latifa Fajeri. Hadir, Pak. Hadir Latifa ya. Bagaimana kabarnya Hadir. Latifa? Alhamdulillah, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Selanjutnya Putri. Hadir Pak. Hadir Putri ya. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah kelas kita hari ini semuanya lengkap dan semuanya alhamdulillah bisa hadir pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau kalian semua untuk mengaktifkan kameranya. Baik Pak, sudah. Bagaimana? Pak. Kameranya sudah aktif semua ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi semuanya diaktifkan. Dan bagaimana untuk kesiapan belajar hari ini? Sudah siap belajar? Sudah Pak. Iya, Pak. Iya. Sudah Pak. Ada yang tahu, Mbak, kita akan melakukan pembelajaran apa? Apa tema kita hari ini? Saya izin menjawab Pak. Ya, siapa itu? Saya Asri Pak. Ya, Asri silakan. Jadi pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar mengenai transportasi tumbuhan Pak. Nah, benar. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang transportasi tumbuhan ya. Sebelumnya kalian pernah nggak kalian melihat tumbuhan di sekitar kalian? Pernah Pak. Pernah, Pak. Pernah Pak. Pernah ya, tentunya semuanya pernah melihat tumbuhan. Terus, apakah tumbuhan membutuhkan air? Butuh, Pak. Butuh Pak. Butuh ya. Terus, bagaimana tumbuhan itu dapat menyerap air sampai menuju ke daun? Izin menjawab, Pak. Ya, dipersilakan. Siapa? Latifah, Pak. Ya. Ya, jadi tumbuhan Silakan, itu kan menyerap air dari akar yang dia punya. Jadi akar yang dia punya itu bisa menyerap unsur-unsur zat hara di dalam tanah dengan salah satunya yaitu pambuluh xilem, Pak. Begitu, Nah, Pak. terima kasih Latifah atas jawabannya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan ya, ada beberapa capaian pada pertemuan kali ini yang harus kita capai, yang harus kalian pahami, yaitu salah satunya siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun dengan benar tentunya ya. Dan selanjutnya juga melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, yaitu xilem dan juga plum. Nah, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan dengan benar. Nah, selanjutnya nanti
Melalui praktikum, siswa dapat melakukan percobaan tentang kapilaritas jaringan tumbuh dengan benar. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan percobaan. Nah, adapun dalam pembelajaran ini, Bapak harapkan kita belajar interaktif saja ya. Nanti silahkan aktif bertanya dan juga menjawab. Nanti juga kita ada diskusinya. Baik, Pak. Ya, sebelumnya Bapak mau menampilkan PPT-nya dulu. Nih. Sudah muncul belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, bagaimana? Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi pada materi kali ini nih, apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, dalam pembelajaran kali ini kita menggunakan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.4, menganalisis karakteristik struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang transpirasi oleh struktur tumbuhan. Terus ada juga KD 3.8, yaitu menjelaskan zat dan peranan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Selanjutnya ada KD 4.8, menjanjikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang. Nah, nanti kita di pembelajaran kali ini kita akan melakukan praktikum ya. Baik, Pak. Nah, dalam pembelajaran kali ini juga ada beberapa tujuan nih yang perlu kalian capai, yang perlu kalian dapatkan di pembelajaran kali ini, yaitu satu, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan, itu akar, batang, dan daun, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya di awal. Terus melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, xilem dan phloem dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan dengan benar. Terus juga selanjutnya melalui praktikum, siswa dapat melakukan percobaan tentang kapilaritas jaringan tumbuhan dengan benar. Nah, ini nih, ada yang tahu nggak apa itu transportasi si hijau? Pak, saya izin menjawab. Iya, silakan Asri. Baik, Pak. Jadi, transportasi si hijau itu disebut juga dengan transportasi tumbuhan, yaitu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, Pak. Iya, benar. Terima kasih ya Asri jawabannya ya. Ada lagi nggak dari teman-teman? Nah, ini nih. Jadi transportasi tumbuhan itu proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam pembelajaran ini kita juga akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan ya. Jadi struktur dan fungsi tumbuhan di beberapa tumbuhan itu ada beberapa bagian dari tumbuhan ini. Nah, bagian dari tumbuhan itu yang pertama ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Yang pertama itu akar. Akar tumbuhan itu merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar ini berfungsi sebagai tempat masuknya mineral dan zat hara dari dalam tanah. Terus dalam akar juga ada beberapa macam nih. Ada akar dikotil dan ada akar monokotil. Nah, untuk akar tumbuhan dikotil ini bentuk akarnya yaitu akar tunggang, sementara pada akar monokotil bentuk akarnya itu akar serabut, gitu ya. Bisa dipahami ya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus akar itu memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan, yaitu untuk menyerap air, terus mineral, zat hara dari dalam tanah, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kenapa kok bisa gitu akar memperkokoh? Karena akar itu menancapkan salah satu bagian tubuh tumbuhan ke dalam tanah. Jadi untuk memperkokoh tanaman. Nah, selanjutnya ada yang namanya batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Jadi batang ini untuk menguatkan tumbuhan, memberikan bentuk tumbuhan. Jadi tumbuhan ini lurus ke atas, bengkok ke samping kiri atau bengkok ke samping kanan, gitu ya. Terus dari bagian luar dari bagian luar batang ini menunjukkan ciri khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan. Misalnya batang yang keras, terus ada batang lunak, ada batang berwarna hijau, dan ada juga batang yang berwarna coklat. Nah, yang terakhir ini tahu nggak bagian tumbuhan yang terakhir nih, yang paling ujung? Ada yang tahu? Daun bukan, Pak? Iya, benar sekali. Jadi yang ketiga ini, yang paling ujung nih letaknya yaitu daun. Daun itu terletak melekat pada batang. Daun itu merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur, fungsi, dan jaringan, yaitu ada xilem dan juga flum. Xilem ini berfungsi sebagai tempat untuk mengangkut air beserta zat mineral mulai dari akar hingga melalui bagian daun. Adapun bentuk xilem tersebut merupakan sebuah jaringan pengangkut kompleks gitu ya, terdiri dari beberapa macam bentuk sel. Jadi tadi nih yang mengangkut garam mineral dan zat hara dari dalam tanah ini ternyata diangkut oleh xilem gitu. Dari akar ini diserap oleh akar lalu diangkut oleh xilem untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada flum. Flum itu adalah sebuah jaringan pengangkut pada tanaman yang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Jadi nanti kan dalam daun terjadi proses fotosintesis, yaitu pembuatan cadangan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari kan. Nanti hasilnya ini diangkut oleh jaringan yang namanya flum, akan disalurkan kepada seluruh bagian tubuh tumbuhan gitu. Nah, jaringan flum ini terdiri dari beberapa sel, yaitu sel hidup dan juga sel mati. Terus selanjutnya ada tekanan zat cair. Nah, di transportasi si hijau ini berkaitan juga pada tekanan zat cair. Nah, tekanan tentu dibutuhkan setiap makhluk hidup. Aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup juga terdapat pada tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan juga terjadi tekanan ya, tekanan zat cair itu yang tadi. Tumbuhan membutuhkan air dan zat hara demi kelangsungan hidupnya. Ternyata bukan kita saja ya, tumbuhan juga membutuhkan air gitu. Bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk hidup, tetapi tumbuhan juga membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Terus ada mekanisme transportasi pada tumbuhan. Nah, mekanisme transportasi pada tumbuhan ini ada dua jenis. Yang pertama itu transportasi air dan yang kedua ada transportasi nutrisi. Nah, transportasi air ini melalui jaring-jaringan, itulah yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Nah, ini berikut jaringan yang dilalui oleh air ketika masuk ke akar nih ya. Jadi yang pertama dilalui itu jaringan epidermis, terus jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan paresikel, dan xilem, lalu xilem. Nah, selanjutnya ada yang namanya kapilaritas. Nih, yang tadi kenapa bisa air ini naik ke atas itu berhubungan dengan kapilaritas nanti. Jadi kapilaritas ini peristiwa naiknya zat cair pada melalui dinding pipa kapiler gitu ya. Jadi air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Nah, daya kapilaritas batang ini merupakan kemampuan xilem yang memiliki diameter sangat kecil atau kapiler gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya dari
anak-anak mungkin ada yang ditanyakan, misalkan penjelasan Bapak ada yang kurang paham dan kurang dimengerti gitu. Silakan dari anak-anak ada yang ditanyakan. Bapak, saya izin bertanya. Ya, Asri ya izin bertanya. Silakan Sri, mau nanya apa? Saya izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak. Nah, saya itu kurang mengerti di bagian fotosintesis Pak. Jadi bagaimana proses fotosintesis itu dapat terjadi Pak? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Asri ya. Mungkin teman-teman Asri ada yang mau menjawab, mau mencoba menjawab, silakan. Iya Pak, izin menjawab Iya, silakan. tentang tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan merupakan reaksi kimia. Nah, itu juga melibatkan dari adanya zat klorofil pada daun dan cahaya matahari. Dan berlangsung fotosintesis ini kan di daun. Nah, nanti hasil dari fotosintesis ini merupakan glukosa, dan glukosa ini bisa buat cadangan makan bagi tumbuhan sendiri dan juga menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup yang lainnya. Seperti itu, Pak. Nah, benar. Bagus ya. Terima kasih Latifah atas jawabannya ya. Jadi pada kesimpulannya fotosintesis ini peristiwa pembuatan makanannya atau pembuatan cadangan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Nah, ini nanti hasilnya akan disalurkan oleh jaringan pengangkut tadi ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik sekali. Terima kasih jawaban dan juga pertanyaannya. Baik, Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Ya, Putri izin bertanya. ya Putri silakan. Kan tadi dijelasin bahwa kapila yang air berwarna itu naik ke daun kan Pak. Nah, saya tuh masih belum mengerti. Terus kenapa air itu bisa naik ke atas Pak? Apakah ada penyebabnya? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Ya, silakan teman-temannya. Ada yang mau membantu menjawab? Bapak Sri izin menjawab. Ya, silakan Asri. Jadi kenapa daun itu airnya itu bisa naik ke atas ya? Karena itu ada peristiwa kapilaritas. Nah, peristiwa kapilaritas itu disebabkan adanya gaya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagus. Ada lagi yang mau menjawab sebelum saya jawab? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Latifah. Iya, jadi tentang yang kapilaritas itu terutama pada tumbuhan ya. Nah, jadi kalau pada tumbuhan itu bisa diibaratkan dengan pembuluh silemnya ini seperti pipa kapilernya. Jadi nanti air itu naik melalui pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini kan yang tadi disebutkan oleh Asri Fathia, adanya gaya tarik kohesi sama adesi. Jadi kohesi ini gaya tarik antar molekul di dalam zat cairnya. Nah, sedangkan adesi ini gaya tarik antar molekul dengan yang tidak sejenis. Jadi gaya tarik adesi ini lebih kuat daripada kohesi sehingga air tersebut naik melalui pembuluh pipa kapiler yang bisa diibaratkan dengan silem itu, Pak. Nah, bagus Latifah ya. Terima kasih Latifah buat jawabannya, bagus sekali. Bagaimana Putri? Sudah paham, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi, kenapa air bisa naik ke atas itu karena adanya gaya kohesi dan gayanya ada adhesi. Nah, gaya kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Sementara gaya adhesi adalah kebalikannya, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis gitu. Nah, coba sekarang kalian perhatikan apa yang ada di layar kalian. Bagaimana, kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ada yang tahu itu gambar apa? Coba, ada yang tahu? Pak izin menjawab, di sebelah kiri itu ada gambar kentang sama air, Pak. Kentang sama air ya. Kalau sebelah kanannya? Izin menjawab, Pak. Ada pewarna, air yang ada warnanya, dan sawi putih. Iya, benar sekali ya. Terima kasih Asri sama Putri. Ya, jadi benar. Di sebelah
kiri itu ada gambar kentang, terus ada gambar segelas air putih dan juga ada segelas air garam. Nah, ini buat percobaan tentang osmosis, dan yang sebelah kanan ini ada sawi dan juga air bermacam-macam warna. Nah, kalian lihat kan, bisa lihat si sawi ini warnanya sama dengan air yang ada di bawahnya. Ini yang menunjukkan pipa kapiler. Gitu. Selanjutnya, beneran nih sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Dari saya cukup, Pak. Pak, Ya, izin yang lain bertanya. Iya. Iya, nah saya pengen contohnya itu Pak, selain dari tumbuhan itu sendiri, dari kapilaritas itu apa ya Pak? Ya, terima kasih Latifah ya. Jadi ada lagi nih contoh selain dari tumbuhan ini. Contoh kapilaritas itu, kalian tahu nggak kompor yang dulu nih, kompor jadul? Tahu, Pak. Tahu, Iya, Pak. jadi itu kompor jadul kan ada minyaknya, sumbu minyaknya gitu, minyaknya naik kan. Nah, itu juga salah satu contoh dari kapilaritas, dalam penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ya, kita, karena Bapak juga tadi di awal sudah bilang kita mau praktikum, bagaimana nih alat dan bahannya yang sudah disepakati kemarin, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Yang Bapak perintahkan sudah siap ya? Sudah bisa melakukan praktikum? Sudah, Pak. Iya, jadi Bapak akan mengirimkan LKS-nya ke HP kalian. Silakan dibuka WhatsApp-nya ya. Dibuka WhatsApp-nya, di situ ada panduannya, Baik, Pak. kalian lakukan praktikum gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Bapak akan memantau kalian di sini. Ya, Baik, silakan Pak. dibuka ya, Baik, Pak. dipahami ya cara dan langkah kerjanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan dikerjakan praktikumnya. Jika sudah, nanti instruksikan ya. Baik, Pak. Ya, jadi kalau ada kesulitan, silakan disampaikan supaya Bapak bisa membantu. Baik, Pak. Sri sudah. Sudah selesai. Yang lain juga sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Jadi silakan dipahami praktikum yang sudah kalian lakukan dan persiapkan ya, persiapkan untuk presentasi. Nah, presentasinya ini mau mengajukan diri apa saya tunjuk saja? Jadi Bapak saja. Ya, baik ya. Saya tunjuk ya, siap-siap ya semuanya. Yang saya tunjuk harus siap. Saya persilakan pada Latifah untuk mempresentasikan hasil percobaannya atau hasil praktikumnya. Silakan Latifah. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan yang tadi. Nah, di situ kan di sini tadi saya sudah mencoba melakukan praktikumnya ini yang seperti yang kapilaritas pada sawi. Ini yang berwarna merah, jalan berwarna merah. Dari sini terlihat walaupun sedikit, tapi di sini sudah terlihat bahwa batangnya ini sudah agak berwarna kemerahan. Nah, ini menunjukkan bahwa dari batang ini, daun ini, sawi ini menyerap
cairan berwarna merah, seperti itu. Seperti teori yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru juga sama. Sini sudah agak terlihat warna kebiruan. Jadi airnya tadi menyerap ke daun sawinya tersebut. Ini juga termasuk proses kapilaritas tersebut, Pak. Seperti itu dari praktikum yang sudah saya lakukan. Iya, terima kasih Latifah ya. Cukup, penjelasannya cukup Latifah? Cukup, Pak. Cukup. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih buat Latifah, buat praktikumnya Latifah? Dari saya cukup, Pak. Soalnya hasilnya Oke. sama dengan punya saya, Pak. Sama ya. Pak. Saya mau nanya nih pada Latifah. Itu kan tadi airnya bisa naik dan berubah kan? Di situ ada peristiwa apa? Baik, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada peristiwa namanya kapilaritas, yaitu adanya gaya tarik-menarik antara adhesi dan kohesinya tersebut, Pak, dari antar molekul air dan zat yang batang daun sawi itu, Pak. Iya, Bisa menaik bagus. zat airnya. Ya, bagus sekali Latifah ya. Jadi di situ kenapa sawi itu bisa berubah warna karena adanya peristiwa kapilaritas dan adanya yang tadi adanya gaya kohesi dan juga gaya adhesi sehingga airnya naik ke atas gitu ya. Dan menyebabkan sawinya ini berubah menjadi merah gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Dari Pak. saya cukup, Pak. Ya, cukup ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak harapkan kalian bisa memahami gitu dan juga mengerti tentang peristiwa kapilaritas, terus masalah jaringan angkut tadi, pokoknya masalah transportasi si hijau gitu ya. Semoga kalian bisa memahami dan juga mengerti. Dan pembelajaran hari ini juga cukup menarik ya, semuanya aktif gitu, aktif terlibat, terus ada sikapnya juga, secara sikapnya juga kalian baik, terus secara psikomotornya juga kalian sudah melakukan percobaan dan berhasil. Pokoknya sudah aktif lah kalian pada pembelajaran kali ini. Nanti di pembelajaran selanjutnya dimohon juga kalian untuk lebih aktif. Baik, Pak. Nah, iya. Cukup ya, tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya simpulkan dulu sedikit ya. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini yaitu pengangkutan air dan garam mineral dari akar menuju batang atas menuju bagian atas tumbuhan yaitu daun melalui silem, diangkut oleh silem. Nah, faktor yang mempengaruhi transportasi air dan zat terlarut ini antara lain adalah daya kapilaritas, terus ada daya hisap daun dan daya tekan akar. Terus daya kapilaritas adalah kemampuan naiknya cairan di dalam pipa kapiler karena adanya gaya adhesi dan kohesi. Nah, perubahan warna pada tangkai terjadi karena adanya daya kapilaritas air menuju tangkai melalui jaringan pengangkut. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih juga ya buat kalian yang sudah aktif belajar hari ini. Dan selanjutnya saya akan mengirimkan soal evaluasi hari ini gitu ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Baik, nanti saya kirim melalui WhatsApp grup kita. Nanti silakan kalian kerjakan dan terakhir dikumpulkan itu hari Kamis depan ya. Jadi kalian waktunya adalah seminggu dalam mengerjakan soal ini. Saya harapkan kalian lebih maksimal dalam mengerjakan soal-soal ini. Bagaimana terkait soal, ada yang ditanyakan? Baik, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Cukup ya semuanya Pak. ya. Ya cukup ya. Ya, kalau misalkan cukup, saya akan akhiri pembelajaran hari ini.
Bagaimana? Sudah bisa ditutup ya pembelajaran hari ini? Diakhiri? Bisa Pak, cukup. Bisa Pak, cukup. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan oh ya saya harap kalian untuk pertemuan selanjutnya kalian silakan mempersiapkan diri, terus silakan baca materinya dulu ya. Siapkan otaknya, siapkan pikirannya, pokoknya supaya belajarnya lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila dari Bapak ada salah-salah kata dan kurang dalam menyampaikan pembelajaran ini. Bapak mohon maaf juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. banyak, Pak. Ya, sama-sama. Boleh live ya? Izin Silakan. Baik, Pak. Boleh. Ya, boleh Izin, live, boleh Pak. live.